Selanjutnya Kang, boleh diambil. Oh lagi ya? Yang Ya. kedua, ada 3 kita Kang. Nah, ini menarik nih. Anak-anak muda semua di sini cocok. Gimana Kang Anies bisa bantu anak muda yang terjebak sandwich generation? Yang sandwich generation tepuk tangan. Oh, banyak tuh Kang. Gimana Kang Anies? Silakan. Ya. Jadi negara harus hadir. Karena dalam kenyataannya kita memiliki tanggung jawab intergenerasi. Orang-orang tua kita banyak yang di masa tuanya tidak punya jaminan hari tua. Betul kan? Dan ini negara harus hadir terutama di dalam fasilitas BPJS. Pak, jaminan kesehatan itu negara harus hadir khususnya untuk lansia. Harus dikerjakan. Kami kerjakan di Jakarta. Jadi ketika saya masuk tugas Jakarta, di Jakarta itu 27% penduduknya tidak terjamin BPJS. Dan kalau 27% itu artinya 3 juta orang. Dan 3 juta orang ini adalah yang paling bawah, paling miskin. Mereka tidak punya jaminan pekerjaan. Kemudian kita mengalokasikan anggaran sampai 1,3 triliun sehingga seluruh orang-orang ini dapat jaminan kesehatan termasuk orang tua. Begitu itu diberikan, lalu generasi bawahnya merasakan kelonggaran sehingga tidak mengalami tekanan yang biasa disebut sebagai sandwich generation itu. Di sisi lain, akses untuk pembiayaan kuliah, akses untuk pembiayaan perumahan, pembiayaan kontrak kredit-kredit itu dibuat mudah. Ini waktunya udah habis, saya mau cerita yang lain. Tapi nanti aja lah saya ceritanya. Gini, kalau boleh bonus ya. Boleh bonus. Bonus ini terkait sama itu. Teman-teman sekalian, salah satu masalah yang kita miliki anak-anak muda selain lapangan pekerjaan adalah kesulitan untuk bisa punya rumah. Oke, pada pengen punya rumah nggak? Pengen. Gini, ini kenapa negeri ini nggak adil? Kredit motor mudah, kredit mobil mudah. Sementara motor dan mobil begitu keluar dari showroom harganya turun. Sementara kalau dapat rumah harganya naik. Kenapa kredit yang asetnya naik dipersulit, sementara kredit yang asetnya terbuang justru dipermudah. Ini yang mau kita balik. Sehingga anak-anak muda bisa dengan mudah mendapatkan KPR. Jadi KPR itu singkatannya kredit perumahan rakyat. Cuman akhirnya ini katanya, artinya kapan punya rumah. Saking sulitnya KPR itu. KPR kapan Gitu, punya rumah? kira. Oke. Silakan lanjut Kang Anies. Lagi ya. Nah, Bandung itu katanya kota kreatif, Kang. Hmm. Kalau Kang Anies jadi presiden, apa yang akan dilakukan untuk mendorong kemajuan ekonomi digital dan industri kreatif? Ya. Apa yang mau dilakukan? Gini, kreativitas itu miliknya civil society, bukan miliknya negara. Negara nggak punya kreativitas. Negara, pemerintah itu punyanya kekuatan fiskal sama kewenangan. Kreativitas itu milik rakyat. Tetapi untuk kegiatan-kegiatan kreatif itu sering dibutuhkan fasilitas yang tidak murah. Nah, negara harus investasi di situ. Bidang kebudayaan, bidang kreatif itu negara investasi. Contohnya mana? Contohnya Korea Selatan. Tahun 90-an mereka investasi besar-besaran di dunia industri kreatif, di dunia kebudayaan, kesenian. Lalu investasi besar-besaran itu memang mahal secara rupiah, ya. Tapi mereka tidak memandang itu sebagai cost. Mereka memandang itu sebagai investasi. Dan apa yang terjadi? Sekarang kita menyaksikan K-pop yang luar biasa ke seluruh dunia. Itu mulainya dari mana? Mulainya dari negara membantu industri kreatif, membantu seniman, membantu budayawan. Itu salah satu komitmen kita, justru kita memfasilitasi dengan pembiayaan supaya kreativitas akan tumbuh dan berkembang. Gitu. Jadi nanti ada iPop tuh terkenal juga ya. Orang-orang nyanyi lagu bahasa Indonesia nanti. Amin. 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 Kang, saya pengen satu lagi dong, Kang. Boleh. Penasaran nih. Wah, ini cocok nih, Kang. Terakhir. Kang, proyek food estate akan dilanjut nggak, Kang? Cocok jadi terakhir ini, Kang. Proyeknya siapa ini ya? Aduh. Tanyanya kok nyenggol-nyenggol. Jangan dimulai dulu ya timernya, saya mikir sebentar. Gini teman-teman, jadi kenapa kok kami lebih cenderung pada project atau program kontrak farming?
para petani itu sudah bertani lintas generasi. Oke? Lalu negara punya uang sekarang untuk membangun pertanian. Nah, yang sudah bekerja di pertanian begitu lama malah tidak terima uang negara. Lalu negara bikin tempat baru, mengundang perusahaan untuk membangun pusat-pusat kegiatan pertanian. Menurut saya sayang-sayang, uang itu lebih baik dipakai untuk program-program pertanian sehingga petani-petani itu bisa bertani dengan baik, dibantu pupuknya, dibantu penyuluhannya, dibantu airnya lewat uang yang sama. Lalu produknya dibuat kontrak untuk kita beli. Dan Jakarta sudah mengerjakan itu. Jakarta sudah mengerjakan dengan berbagai wilayah di Indonesia kontrak farming. Kami kontrak beli 5 tahun. Petaninya tenang karena akan dibeli 5 tahun. Kami juga tenang karena ada pasokan beras 5 tahun. Dan apa yang terjadi? Petani bekerja dengan tenang, produksinya bagus, jumlahnya bagus. Dan kita tidak menterlantarkan petani hanya karena kita ingin ada perusahaan yang bisa membangun food estate. Gitu kira-kira jawabnya. Jadi, Iya, jadi kan jadi sederhana, dilanjut bukan? nggak Pak? Apa? Jadi dilanjut nggak Pak Yang mana tuh? food estate-nya? Kita ingin kontrak farming. Iya, kan gini uangnya sama gitu loh. Sekarang saya pikir, ada uang nih, sekian T. Kenapa uang itu dikasihin ke perusahaan untuk bikin di tempat baru? Lah kita punya ratusan ribu hektar di seluruh Indonesia. Bayangkan kalau mereka kita beli produknya. Hidup mereka tenang, pertaniannya tumbuh. Dan kita kekuatan Indonesia adalah justru pada petani tradisional. Itu jangan dimatikan. Itu yang harus dibangun. Oke. Cek. Ya. Jelas ya tadi dilanjut atau enggaknya ya teman-teman. Oke. Kang, masih semangat ya? Ya, Masih tentu semangat. Wow, semangat. Oke. Oke. Ambil lagi. Enggak, kita masuk ke segmen selanjutnya, Kang. Siap. Segmen selanjutnya masih sama judulnya. Jawab, Nis. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.